Bapa. Terima kasih Yesus. Kami Tuhan yang hadir Tuhan. Kami rindu Tuhan pulihkan. Kami yang hadir rindu Tuhan berikan mujizat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap kita katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk bersalam-salaman kepada saudara-saudara yang lain. Sampai kita mengangkat pujian yang mengatakan mari kita semua umat pilihan Tuhan. Haleluya, kita mau angkat satu pujian karena berkata,
sebab hari ini hari Sabat, hari yang Engkau tentukan untuk kami berkumpul di rumah-Mu, lalu Engkau turun bersama-sama dengan kami untuk memberkati umat. Dan hari ini Tuhan, kalau kami ada di dalam rumah-Mu, ini menandakan bahwa Engkau sudah melindungi kami, Engkau sudah menjagai kami, Engkau sudah memberkati kami sepanjang 1 minggu ini. Dan kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada, semua ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kami pandai menjaga diri, bukan karena kami pandai menjaga kesehatan kami, tetapi semua ini karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Dan hidup yang kami hidupi ini, biar kiranya segala sesuatunya menjadi kemuliaan bagi Engkau. Dan biar kiranya Tuhan segala pujian, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sekarang saatnya di mana kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya Engkau sendiri yang datang dan hadir untuk memberi penjelasan dan masuk dalam setiap kehidupan kami. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri yang berbicara, dan hamba-Mu yang kecil ini hanyalah juru bicara-Mu Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah, jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau kenal kami? Engkau yang paling mengerti, Engkau yang paling tahu keadaan kami. Sebab kami yakin Tuhan, bersama dengan Engkau maka kami akan melakukan perkara besar. Engkau adalah Allah, Engkau kenal kami dan Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita, dan siapapun kita yang menyaksikan acara ini, ibadah ini, saya berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Dan hari ini kita akan belajar dari seseorang yang bernama Ayub. Beberapa teman kita mengatakan itu adalah sebagai Nabi Ayub, tapi saya lebih cenderung berkata karena dia adalah seorang bapak, seorang pria, kita katakan dia adalah Bapak Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Ayub menurut firman Tuhan dia adalah seorang yang berhasil, sebab dia adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu sebabnya dari sifatnya, dari keadaannya, dari apa yang dikerjakannya, lalu Tuhan Allah sangat memberkati dia. Di dalam bisnisnya selalu berhasil. Apa yang dikerjakan oleh Ayub itu berhasil. Bahkan di dalam firman dikatakan bahwa dia, si Bapak Ayub itu, dia adalah orang terkaya di bagian benua sebelah timur. Dicatat di situ bahwa Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba. Bapak Ayub juga memiliki 3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Kalau sekarang mungkin dikatakan karyawan-karyawannya Nabi Ayub itu. Luar biasa bukan? Dia adalah seorang yang diberkati karena dia saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan, dan dia itu menjauhi kejahatan. Bukan cuma bisnisnya, tetapi Bapak Ayub ini juga diberkati dalam keluarga. Keluarganya itu keluarga baik-baik. Anak-anaknya itu tercatat di sini ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semuanya juga baik-baik, keluarganya baik, bisnisnya baik, semuanya baik-baik semua. Namun kita tahu bahwa yang terjadi kemudian adalah sebagai berikut, bahwa tiba-tiba
tiba-tiba dikatakan dalam keadaan sekejap saja kekayaannya habis, bisnisnya runtuh, semua yang diusahakannya gagal, ini rugi, itu rugi, ini salah, itu salah. Ayub kaget, ya, Ayub kaget. Apa gerangan yang terjadi? Kenapa terjadi begitu tiba-tiba? Padahal bisnis sudah dikelola dengan baik, sistem sudah berjalan, pengawasan dan lain-lain semua sudah berjalan dengan baik. Tapi tiba-tiba semuanya menjadi gagal total. Bahkan kerugian demi kerugian, dikatakan habis. Belum sempat Ayub menganalisa keadaan, belum sempat Ayub tuh berpikir cari sebab penyebabnya untuk recovery, belum sempat itu tiba-tiba terdengar berita lagi bahwa dikatakan anak-anaknya itu kena bencana. Anak-anaknya itu ada 10. Kalau bencananya 1, mungkin sedihnya juga agak lumayan. Tapi dikatakan ternyata semua anaknya tiba-tiba meninggal karena suatu bencana. Belum sempat berpikir tentang jatuhnya bisnis, belum sempat berpikir tentang ambil langkah-langkah, lalu bencana sudah datang lagi yang menurut dia ini lebih besar karena anak-anaknya itu adalah masa depan. Menurutnya seperti itu barangkali. Tetapi apa yang terjadi itu betul-betul terjadi. Ayub mulai merenung. Ayub mulai merenung. Ada apa gerangan? Kenapa aku mengalami seperti ini? Padahal aku sudah berbuat baik. Aku takut akan Tuhan. Aku menjalani semua perintahnya. Waktu mulai merenung sedikit saja, tiba-tiba bencana datang lagi. Kalau tadi bisnisnya, kemudian anak-anaknya, tiba-tiba dikatakan di sini bahwa Ayub dihinggapi suatu penyakit, penyakit yang berat. Penyakit itu seperti penyakit busuk gatal. Dikatakan di sini untuk menggaruknya saja Ayub harus ambil beling untuk garuk kulitnya. Luar biasa. Apakah kita pernah mengalami seperti ini? Waduh, ini betul-betul sangat berat bagi seorang Bapak Ayub yang pada awalnya dia ada di puncak, tiba-tiba jatuh begitu dahsyat ke dasar, bahkan seolah-olah dalam tanda kutip ada di dalam dunia orang mati. Ayub merenung, kenapa ini terjadi? Kenapa harus menimpa aku? Apa salahku? Waktu dia sambil merenung dalam keadaannya, ya. Dan lebih parah lagi, istrinya, orang yang dekat sama dia, orang yang seharusnya menopang, memberikan semangat, orang yang seharusnya paling care, paling peduli, tetapi hari itu istrinya sudah berkata lain. Mungkin karena istrinya sudah tidak sanggup melihat keadaan, sudah tidak tahan lagi berdasarkan kesedihan, sudah tidak lagi bisa merasakan bagaimana dulu semuanya serba mudah, sekarang menjadi sukar dan sukar. Dan di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9, di situ dikatakan begini. Maka berkatalah istrinya, istri Ayub kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Waduh, rupanya istrinya itu seakan-akan bilang begini, Yub, hidupmu memang baik, tapi itu dulu. Kau itu memang makmur, tapi itu dulu. Sekarang udah beda. Dan bagaimana keadaanmu sekarang? Apa kau masih tetap bertahan? Apa kau masih tetap saleh? Ya, kalau keadaan seperti ini, udahlah Yub, sekali engkau kutuki Tuhanmu, habis itu mendingan mati aja lah lo. Ayub terpukul untuk kesekian kalinya, sebab dia berharap
orang yang paling dekat bisa memberikan semangat sama dia. Dia berharap orang yang paling dekat terus memberikan pemikiran-pemikiran untuk tetap bertahan. Tetapi hari itu dia dengar sendiri, ternyata istrinya juga sudah tidak tahan melihat keadaan seperti itu. Luar biasa. Maka lengkaplah penderitaan seorang bapak yang bernama Bapak Ayub. Ayub turun ke lantai, dia basahi dengan debu, tanda dia berkabung. Sebetulnya dikatakan dia protes sama Tuhan, seolah-olah dia mau berkata gini, Tuhan, apa salahku? Tuhan, di mana yang membuat engkau kecewa? Aku sudah berusaha, tapi sekarang ini yang aku terima daripada engkau. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara kita membaca satu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca tadi seakan-akan memberikan kita pengharapan bahwa pencobaan itu tidak akan lebih berat. Dan kalaupun ada pencobaan yang berat, Allah yang setia itu, Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Lalu bagaimana dengan Bapak Ayub ini? Ayub merenung, berpikir, berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan apa yang dia bisa. Lalu dia geleng-geleng, tidak mungkin semua ini bisa kembali lagi. Bisnis yang aku bangun bertahun-tahun dengan susah payah, hari demi hari aku kumpulkan terus, aku mulai berbisnis. Lalu kalau aku mau mulai pun itu sudah tidak mungkin lagi. Keadaan sudah berubah, apalagi sekarang aku juga sudah sakit seperti ini. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pengharapan. Lalu dikatakan berikutnya, datanglah teman-temannya. Maklumlah, kalau seorang yang berhasil banyak temannya, banyak saudaranya. Lalu datanglah 3 orang temannya Ayub datang kepadanya. Maksudnya ingin sekedar memberikan, ya, ikut prihatin, ikut berduka atas kejadian ini. Tapi apa yang terjadi? Waktu ngobrol-ngobrol bilang begini, Yub, kenapa kau tiba-tiba jadi begitu? Bukankah engkau dulu itu tidak seperti itu? Kenapa? Apakah engkau tidak koreksi diri? Ayub bilang begini, aku tidak bersalah kepada Tuhan, aku tidak bersalah kepada Allah. Itu kan kamu yang ngomong. Berdasarkan pengalaman, kalau ada salah, ada dosa, ada kutukan, ya, penyakit, maka keadaanmu itu. Walaupun kau bilang kau tidak bersalah, mungkin aja kau buat dosa yang tidak kelihatan sehingga engkau katakan engkau tidak bersalah. Si teman-temannya ini Elifaz, Bildan dan Sofar bilang begitu. Ayub makin terpukul karena dia merasa bahwa teman-temannya yang seharusnya juga memberi semangat malah mencemooh, malah ngata-ngatain. Dia bilang, ya elah Yub, lu dosa kali lu ya, lu makanya kena kutukan. Ini pasti kutukan nih kayak begini. Ayub makin tertekan, Ayub makin kelihatan stres, depresi. Seakan-akan Ayub hampir-hampir tidak kuat untuk menahan semuanya itu.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hidup mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Barangkali ada saudara yang pernah mengalami hal seperti itu dalam bentuk yang lain, atau mungkin sedang mengalami itu. Seakan-akan bertanya, Tuhan, Engkau bilang bahwa pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanku. Tapi ternyata apa yang aku alami, aku udah gak kuat lagi nih. Pencobaan yang satu datang, belum selesai yang satu, tiba-tiba yang satu lagi datang. Yang satu belum selesai, tiba-tiba yang satu lagi datang. Aduh, aku sudah tidak kuat lagi. Mungkin itu dalam bentuk-bentuk yang lain, tapi tentu belum seperti Bapak Ayub ini, yang betul-betul habis ludes semua-muanya dan betul-betul tidak punya apa-apa lagi. Pencobaan-pencobaan itu, semuanya itu pasti akan datang kepada siapapun. Itu yang namanya proses kehidupan. Kalau kita tahu di dalam dunia IT ada input, processing, output. Nah, dalam processing ini setiap pribadi harus mengalami itu. Ayub hampir gak kuat. Kalau bukan Ayub, mungkin gak akan kuat mengalami itu. Bayangkan, dari seorang yang paling kaya, tiba-tiba yang paling tidak punya apa-apa. Anak-anak yang baik-baik, yang semua cakep-cakep, cerdas, bisa bekerja, membantu, tiba-tiba habis kena musibah. Dirinya sendiri tiba-tiba sakit, gak sembuh-sembuh sampai belasan tahun menurut apa yang diceritakan. Istrinya juga begitu, teman-temannya juga begitu. Lengkaplah sudah penderitaan itu. Nah, kalau kita mengalami itu, setelah kita dengar ini, kita pasti akan menjadi lebih kuat. Sebab kita belum seberapa. Sebab ada seorang yang bernama Ayub. Dia lebih sengsara, dia lebih menderita. Dia yang seharusnya justru dia yang putus asa. Kenapa kita yang kadang-kadang masih punya harapan, kita masih sehat, tidak sakit seperti Ayub, kita masih ada keluarga, kita masih ada bisnis, masih ada pekerjaan, kadang-kadang kita sudah terlalu cepat untuk putus asa. Nah, Ayub, Bapak Ayub, kalau kita pelajari terus, ternyata pada akhirnya pertolongan itu sampai juga. Saya singkatkan saja. Ya, pada akhirnya Ayub, sebelum Allah pulihkan dia, Ayub berdoa untuk teman-temannya. Dikatakan, Tuhan, ampuni teman-temanku. Dia nggak tahu, dia nuduh aku itu berdosa. Dia nggak tahu, dia menuduh aku melakukan kejahatan yang tersembunyi, sehingga ini seakan-akan kutukan. Tapi aku percaya bahwa Engkau masih terus menjagai aku. Sebab di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua dikatakan di situ, aku tahu bahwa rencana Allah itu tidak pernah gagal. Disitulah Ayub terbukti dia itu unggul, terbukti bahwa Ayub lebih kuat daripada permasalahannya. Bukan permasalahan yang menekan Ayub, tapi permasalahan ada di kakinya Ayub. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam akhir dari kisah ini Allah mengembalikan semuanya. Karena Allah itu berkuasa, karena Allah itu sanggup untuk melakukan apapun. Saya pernah berkata, ketika engkau dalam bisnismu terpuruk dan engkau percaya dan Allah buka jalan, jangan tanyakan sama saya bagaimana caranya. Sebab kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menolongmu. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menyembuhkanmu. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk membuka jalan untuk cita-citamu, untuk apapun yang selama ini menjadi pergumulanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita simpulkan pelajaran, renungan dari seorang bapak yang bernama Ayub ini.
Di dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang kedua, seperti yang saya singgung tadi, demikian firman Tuhan. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hal pertama yang bisa kita simpulkan adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada Ayub, semua itu bukanlah secara kebetulan. Apapun yang terjadi, apakah itu berat menurut ukuran Ayub ataupun ringan menurut Ayub, itu tidak ada yang kebetulan. Sebab Allah, Dia megang kendali terhadap kehidupan, terhadap siapapun, terhadap bumi dan terhadap ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menghadapi apapun dalam hidup kita, apakah itu masalah, apakah itu yang kita anggap pencobaan, atau tekanan-tekanan hidup, atau apapun itu, kita harus percaya bahwa itu bukan satu kebetulan. Itu adalah seizin Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki itu terjadi dalam hidup kita. Dan bukan cuma sampai di situ, kita harus yakin bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengalami sesuatu, atau kita menemukan sesuatu masalah, atau kita menghadapi apapun dalam hidup kita, dalam pribadi kita, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam cita-cita hidup kita, kalau kesulitan itu datang, bahkan kalaupun seakan-akan itu bagaikan musibah, kuatkanlah imanmu. Allah itu bukan hal yang kebetulan, itu adalah seizin Tuhan. Kalau kita mengimani, sebab kita akan melihat pada saatnya Allah akan menjawab. Begitulah dengan Ayub. Dia terus bertahan. Dia bertahan. Dia terus tetap berbuat baik. Dia tetap jadi soleh. Dia tetap takut akan Tuhan. Pada akhirnya dia lihat bahwa Allah melakukan yang terbaik bagi hidupnya. Sebab kita tahu pada akhirnya Allah mengembalikan, merecovery bisnisnya, Allah merecovery keluarganya, kesehatannya lebih sehat, istrinya juga, semua dikembalikan dan lebih baik. Hal yang kedua, kita lihat dalam Ayub pasal yang ke-29 ayat yang keempat. Ayub pasal 29 ayat yang keempat, demikian bunyinya. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bisa memahami bukan? Ya, ternyata di sini kita tahu bahwa Ayub sudah bergaul karib dengan Allahnya sejak dia masih muda. Bukan baru tahu, bukan baru kenal. Oh, ternyata sejak masa mudanya dia sudah bergaul dengan karib. Loh, apa manfaatnya? Karena dia bergaul karib dari masa muda, maka iman itu makin bertumbuh. Iman itu dan keyakinan itu makin kuat. Dia banyak mengalami pertolongan. Dia banyak mengalami Allah itu menolong dan membuka jalan bagi dia. Semakin hari semakin kuat. Dan ketika musibah, ketika cobaan, ketika ujian itu datang, betul, karena terlalu berat, Ayub hampir goyah, Ayub hampir putus asa. Tetapi karena imannya kuat, karena dia sudah kenal Allahnya itu sejak muda, lalu Ayub terbukti dia tangguh, terbukti dia tetap bertahan. Seandainya Ayub itu imannya kurang kuat, mungkin akan lain ceritanya. Mungkin dia akan lari dari kenyataan. Dia tidak berani menghadapi, lari kepada hal-hal yang di luar Allah, lari kepada hal-hal yang tidak baik. Itu akan terjadi demikian. Tetapi karena Ayub bergaul karib sejak muda,
Bapak Ibu Saudara-saudara, perkuat imanmu, mumpung masih ada kesempatan, apalagi ketika engkau masih muda, engkau masih ada waktu. Itu adalah kesempatan untuk bergaul karib dengan Allahmu, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan melakukan setiap perintahnya. Itu adalah kehendaknya, membuat engkau semakin dewasa, dalam tanda kutip, dewasa kerohanianmu, menjadi dewasa imanmu. Sebab ketika hal yang buruk atau ujian itu datang, nanti akan terbukti bahwa ternyata engkau cukup kuat. Dan hal yang kedua ini membuktikan bahwa iman yang kuatnya Ayub itu, dia bergaul karib sejak muda. Lalu apa lagi yang kita bisa simpulkan? Hal yang ketiga, dan ini adalah yang terakhir, yaitu ketika tadi kita baca dalam Ayub pasal yang ke-42 tadi, ayat yang kedua, bunyinya begini: Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita tadi tahu bahwa secara hal yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Ketika kita mengalami, ketika kita bertemu, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita memikirkan dan kita mengalami hal-hal, itu tidak ada yang kebetulan, dan kita berjalan dengan kuat. Dan lalu dikatakan, aku tahu, kata Bapak Ayub, bahwa rencana Allah itu adalah tidak ada yang gagal. Apa sih sebetulnya rencana Allah terhadap Ayub? Rencana Allah yaitu Allah ingin memperlihatkan bahwa Dia mengasihi Ayub. Sekalipun itu sempat hilang, Allah sanggup untuk mengganti yang lebih baik. Rencana Allah dalam setiap kita berbeda. Rencana Allah dalam setiap pribadi itu berbeda. Tapi satu hal yang harus kita pahami, rencana Allah itu pasti rencana yang terbaik. Ketika engkau bertemu, ketika engkau melakukan sesuatu, ketika engkau mulai memikirkan, engkau harus tahu Allah itu punya rencana yang indah dalam hidupmu. Mungkin dalam cita-citamu, kalaupun sekarang banyak mengalami masalah, banyak kendala, kita harus tahu bahwa rencana Allah itu rencana yang terbaik dalam hidupmu, dalam pergaulanmu, dalam masa depanmu. Walaupun mungkin engkau tidak menyadari dan tidak mengerti apa maksud semuanya ini, kau harus imani bahwa rencana Allah pasti rencana yang terbaik, dan Allah tidak pernah gagal. Walaupun banyak halangannya, walaupun banyak rintangannya, walaupun membuat kita putus asa, kalau Allah merencanakan itu terhadapmu dan itu yang terbaik, maka itu tidak akan pernah gagal. Pada akhirnya ketika engkau tetap bertahan, engkau tetap pasti akan menerimanya. Itulah Allah, Allah yang mengasihi kita. Allahnya Ayub juga Allah kita, dan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang menunjukkan bahwa Allah itu kasih. Saya akan baca dalam satu ayat yang terakhir di dalam Yeremia pasal yang ke-29, yang saya harap kita sudah tahu ayat ini. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 bunyinya begini: Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yaitu rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah Allah, Allah yang kita sembah, Allahnya Bapak Ayub, Allah yang memulihkan, Allah yang menggenapi, Allah yang memberikan hal yang terbaik dalam hidupnya walaupun banyak masalah dihadapi. Dan demikian juga kepada kita, bahwa Allah berkata, aku tahu tentang rancanganku, kata Allah, terhadap kamu. Jadi artinya begini, kau tenang-tenang sajalah, aku sudah bikin rencana yang bagus untuk engkau. Engkau bekerjalah apa yang biasa kau kerjakan.
udahlah jangan banyak tanya, pokoknya sip lah. Kira-kira kayak begitu. Waduh, luar biasa. Bahwa Allah tahu rancangannya, nggak usah kau tanya-tanya, pasti rancangan yang terbaik dan bukan rancangan kecelakaan. Luar biasa bukan? Itulah yang membuat kita menjadi semangat. Itulah yang membuat kita terus tersenyum walaupun menghadapi banyak masalah. Itu yang membuat kita terus yakin, terus berjalan. Walaupun perjalanan kita kadang-kadang kita nggak tahu kemana tujuannya. Tujuannya satu, yaitu keberhasilan bersama dengan Allah. Dan dikatakan, aku tahu rancanganku terhadap engkau, yaitu rancangan tentang masa depan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini biar kiranya setelah kita belajar dari Bapak Ayub, maka membuat kita menjadi lebih bergairah, membuat kita menjadi lebih semangat tentang hidup ini, bahwa Allah itu melakukan sesuatu dan tidak ada yang kebetulan. Dia memang khusus melakukannya bagi kita, bagi saya, bagi saudara, karena Allah itu kenal. Dan iman yang kita miliki, keyakinan yang kita pegang teguh, hendaklah kita pegang terus, karena itu akan membuat kita menjadi berhasil. Demikian juga kita harus tahu bahwa Allah dalam rencana indahnya terhadap hidup kita, terhadap hidup saya, terhadap hidupmu, rencana itu tidak akan gagal. Nikmati hidup bersama dengan Allah, nikmati kebaikan Tuhan, tetaplah kuat. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum itu saya undang kepada petugas-petugas perjamuan kudus dan saudara yang mengikuti program ini di rumah, saudara juga bisa bersiap-siap. Perjamuan kudus ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus untuk melakukannya, untuk mengingatkan tentang kasih Allah, untuk mengingatkan bahwa Allah itu mengasihi saya dan mengasihi saudara, mengasihi kita semua. Untuk itu buktinya adalah dia berkorban. Dan sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah. Walaupun sebagian dari kami ibadahnya adalah ibadah online, tapi Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau memberkati setiap kami, baik yang di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang di rumah. Dan Engkau menjangkau, memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan kesehatan, memberikan jalan keluar, memberikan pemulihan dalam ekonomi, memberikan pemulihan dalam keluarga, memberikan cita-cita yang baru dalam setiap kehidupan mereka. Bukankah Engkau mengasihi kami? Engkau kenal setiap kami. Bukankah Engkau juga tahu setiap permasalahan kami? Engkau Allah yang peduli, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan melakukan sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus, untuk mengingatkan kembali akan tubuh dan darah-Mu. Sebab Engkau mati, darah-Mu tertumpah untuk penebusan dosa, dan tubuh-Mu hancur untuk menyembuhkan, untuk memulihkan hidup kami, tubuh kami yang sakit. Dan sementara roti dan anggur dibagikan, dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah yang melakukan perjamuan kudus ini, dan kita akan angkat satu pujian yang berkata, Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tak ku jadi baru. Ya
jamah. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah hidup kita. Dia jamah senap hidupku Dan beri damai di hatiku. dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, dia jamah. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah ketika Yesus jamah hidupku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Ya Tuhan, Allah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini roti dan anggur. Roti melambangkan tubuh-Mu yang hancur untuk sakit penyakit kami, dan anggur melambangkan darah-Mu yang tertumpah untuk penebusan setiap dosa dan kesalahan kami. Melalui korban-Mu di atas kayu salib, membuat kami menjadi baru, membuat kami menjadi manusia yang diampuni, yang terbebas dari setiap kutukan dan dosa. Engkau yang berkata bahwa aku akan membangkitkan engkau pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Suatu jaminan melalui korban darah Kristus di atas kayu salib, yaitu untuk kehidupan yang kekal. Sorga menjadi bagian kami. Hukuman itu sudah lewat, kami sudah bertobat dan berubah menjadi manusia yang baru, yang hidup dalam takut akan Allah, menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik seperti apa yang diperintahkan, yang dicontohkan melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kau pegang roti di tangan kananmu, kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya
bahwa roti ini melambangkan tubuh Kristus yang hancur untuk kesalahan kita, untuk sakit penyakit kita. Apabila engkau percaya, Allah sanggup untuk menyembuhkanmu. Demikianlah sebelum kita makan roti ini, firman Tuhan adalah sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Sekarang pindahkan cawan pada tangan kananmu. Kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia. Kau angkat hatimu dan kau katakan syukur bahwa Engkau memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk berubah, untuk menjadi baik, bahwa Engkau memungkinkan kepada setiap kami untuk berhasil, bahwa Engkau memungkinkan kepada setiap kami untuk sembuh dari setiap sakit penyakit kami, bahwa Engkau memungkinkan kepada setiap kami, bahwa Engkau membuka jalan di mana tidak ada jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah berkorban bagi kami buat segala kebaikan yang akan Kau berikan, walaupun mungkin saat ini belum kami lihat, namun kami percaya seperti halnya Bapak Ayub. Walaupun pada awalnya dia mulai khawatir, dia mulai bimbang, bahkan berkata, di mana Allahku? Bersyukur, ternyata dia tetap kuat, dia tetap bertahan. Itu sebabnya Tuhan berikan kekuatan itu, berikan iman itu, supaya kami tetap bertahan sampai kami melihat pertolongan-Mu, sampai kami melihat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam masa depan kami, dalam bisnis usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau kenal kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Jamah setiap kami, dimanapun kami berada, saat kami ikut dalam program ini. Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau hadir pada setiap hati yang menerima. Engkau hadir pada setiap hati yang percaya dan yakin. Lalu Engkau akan mengerjakannya. Bukankah Engkau mengasihi? Bukankah Engkau berkata, tanganku yang kuat akan memegang Kau? Tuhan, kami tersungkur, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Kau ajaib. Siapa kami dan siapa Engkau sehingga Engkau peduli kepada setiap kami? Berikan kekuatan, berikan kesanggupan, berikan damai sukacita. Ajarkan kami terus mengucap syukur, meyakini bahwa
Segala sesuatu tidak akan ada yang kebetulan, tetapi Engkau sedang bekerja. Engkau sedang melakukannya kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengharapan yang Kau berikan. Pengharapan yang tidak mempermalukan. Karena berharap kepada Engkau, Allah yang sanggup, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Dan hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya dengan iman. Yes, ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya Tuhan. Selalu ku percaya. Katakan selalu aku percaya. Selalu ku percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat perjamuan kudus, kiranya kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera, umur panjang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha kita bertemu dengan Tuhan. Dengan ucapan syukur kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan amin.